الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Jumat yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita menyimak beberapa ayat suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita mengukur apa yang kita lakukan ini, apa yang kita lakukan selama ini, apakah kita telah betul-betul mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa yaitulah orang yang betul-betul melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Yang mudah-mudahan kita semuanya termasuk menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, yang berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi datang kepada kita, itulah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya kita sudah mengingatnya, karena mengingat kebesaran orang yang lahir pada bulan itu, yaitulah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang demikian ini adalah bukan sesuatu hal yang gharib di kalangan para sahabat dan di kalangan para tabi'in ketika melintas padanya bulan yang mulia bagi mereka, yaitulah bulan kelahiran Nabi yang mulia, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bagian daripada kecintaan mereka. Bahkan dinyatakan oleh ulama bahwa orang yang mencintai athar Rasulullah, segala bentuk peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hala termasuk min hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berbuat gaduh, berisik di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilarang oleh Imam Malik rahimahullah ta'ziman wa ijlalan li hadzal bait, karena mengagungkan dan membesarkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hidup pada zaman Imam Malik rahimahullah merasa bingung ketika melihat Imam Malik tak pernah mengendarai kudanya atau untanya menuju Masjid Nabawi, masjid di mana terdapat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sehingga menyebabkan mereka bertanya, kenapa kau tidak menggunakan kendaraanmu? Kemudian dia menjawab, saya khawatir dan takut debu-debu ini akan menghampiri sahib hadzal maqam, yaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim kepada rumahnya, ta'zim kepada jalan-jalan yang dilintasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'zim dengan semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang ulama pun yang mengharamkan menta'zim apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sosok yang disebut dengan asyraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang paling mulia, seorang sosok yang besar yang juga disebut sebagai imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Dan di dalam riwayat dinyatakan bahwa beliau mengimami para anbiya di Baitul Maqdis, sehingga beliau dikatakan imamul anbiya wal mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang demikian ini yang senantiasa menghidupkan hati kita, menghidupkan Islam. Yang pertama kali menanamkan Islam ke dalam diri kita sampai pada zaman ini. Suatu hal yang sangat unik dan aneh, Nabi akhir zaman diperintahkan untuk menjadi rahmat buat seluruh alam semesta, yang masa dakwanya itu melintasi berabad-abad lamanya, dari sejak diutusnya sampai hari kiamat. Namun masa yang diberikan, tenggang waktu yang diberikan hanyalah sebentar, hanya 23 tahun beliau berdakwah, membawa ajaran dan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam tentu adalah suatu masa di mana orang sangat sedikit sekali berdakwah sampai 950 tahun. Para anbiya setelahnya pun sedemikian rupa adanya. Barangkali tidak ada yang sependek masa dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah hanya 23 tahun, menuntaskan tugasnya menjadi orang yang rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, min zamanihi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu menarik sebuah rahasia apa yang menyebabkan beliau mampu dan bisa berdakwah hanya dalam hitungan puluhan tahun saja, namun bisa menjadikan orang betul-betul masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya tentu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berakhlak yang mulia. Tentu bukanlah sebuah alasan kosong jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqil azim. Tidak ada seorang nabi pun yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, wa innaka la'ala khuluqil azim, sungguh engkau berada dalam akhlak yang sangat-sangat mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtum liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.
hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah cara kita bisa mencapai hidup kebahagiaan di dunia dan jalan yang tercepat, jalan yang terpendek menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi as-saim al-qaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang beriman sungguh bisa mengejar dengan akhlaknya yang mulia orang yang senantiasa puasa dan senantiasa bangun malam. Setiap hari bangun malam bermunajat, berdoa, berzikir kepada Allah. Setiap malam setiap hari dia berpuasa. Sedemikian orang ahli ibadahnya. Namun hal yang demikian itu bisa dikejar dengan orang yang beriman yang berakhlak yang mulia. Sedemikian itu adalah jalur yang paling singkat, jalur yang paling cepat untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ma aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah?" Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Qala taqwallahi wa husnul khuluqi. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah patokan. Ini adalah sebuah patokan sebagai patokan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitulah umat yang berakhlakul karimah. Lihat bagaimana Rasul membandingkan antara puasa, salat dengan akhlak, sungguh sangat berbeda. Salat setiap hari di masjid, berjamaah tiap hari di masjid, tunggang tungging setiap hari sedemikian rupa, berzikir di tengah malam, kemudian bermunajat di tengah malam. Siangnya pun dia berpuasa secara khas, berpuasa dengan sebaik-baiknya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang demikian itu dapat dikejar oleh orang beriman yang berakhlak yang mulia. Hal yang demikian itu barangkali kita bisa menemukan jawabannya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada apapun, tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat pada timbangan seorang hamba pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sedemikian rupa adanya. Sungguh kita adalah sama-sama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kita senantiasa mendirikan salat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun patokan siapakah yang lebih tinggi imannya, dan iman itu tidak terlihat di dalam hati, dia hanya ada di dalam hati. Barangkali tandanya adalah yuqimunas shalah wa yutunaz zakah. Barangkali itu menjadi sebuah tanda yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak tanda-tanda orang beriman, namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan. Orang-orang beriman yang paling sempurna, orang beriman yang paling sempurna imannya. Kita tidak tahu siapa yang sempurna imannya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
itulah orang yang berakhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan orang Yahudi, orang Nasrani masuk ke dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya yang mulia, bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, bukan karena pakaiannya, tapi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahwa hal yang demikian ini adalah menjadi salah buat kita, mengajarkan putra-putri kita itu dengan akhlak yang mulia. Percuma dengan apa yang mereka miliki dan ilmu yang mereka miliki, namun mereka tidak memegang apa yang menjadi risalah utama Rasulullah, yaitulah memuliakan ataupun menyempurnakan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, kana khuluqul Qur'an, ingin melihat akhlaknya Rasul, syakir, sabir, semua dinyatakan di dalam Al-Qur'an, dan semua telah dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang betul-betul bertahan, tidak pernah marah, menahan amarah, sedemikian rupa adanya dalam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dakwah pada zaman ini yang berupaya untuk menyatukan umat, malah justru memecah belah umat. Apa sebabnya? Karena syariat lebih dikedepankan dibandingkan dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadikan kita senantiasa mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa semuanya menghidupkan dan merayakan yaitulah hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصاب القرآن. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو فضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية الجن وإنسه، فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض الله عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن